wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi luar biasa. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah kalau hari ini kalian semuanya sehat sehingga kita bisa belajar pada kesempatan kali ini di mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Nah, alangkah baiknya sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita awali dengan berdoa. Silakan kepada ketua kelasnya untuk pimpin teman-temannya berdoa. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Baik, terima kasih anak-anak semuanya. Mudah-mudahan dengan berdoa ya hari ini pembelajaran bisa berjalan dengan lancar. Kita belajarnya diridhoi oleh Allah sehingga apa yang akan kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kehidupan kalian masing-masing. Amin ya Allah. Amin. Baik, sebelum melanjutkan, Bapak akan mengabsen terlebih dahulu. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semuanya? Hadir. Alhamdulillah. Tetap semangat ya untuk hadir belajar di sekolah kita. Nah, anak-anak, pada pertemuan sebelum-sebelumnya tentu kalian sudah belajar di mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Kalian pasti pernah belajar tentang berpikir komputasional. Pernah? Nah, sekarang kita akan melanjutkan ke materi selanjutnya yaitu tentang kecerdasan artifisial. Nah, sebelumnya anak-anak pernah tidak mendengar kata kecerdasan artifisial? Pernah tidak? Atau AI, pernah mendengar? Nah, AI itu artificial intelligence atau sama dengan kecerdasan artifisial atau lebih kita kenal dengan kecerdasan buatan. Jadi sebenarnya apa itu AI? Nah, akan kita pelajari hari ini. Nah, sekarang coba perhatikan. Pernah tidak kalian membuka HP, laptop atau apapun tampilan seperti ini? Pernah tidak? Apa nama ini? Web ini? Google. Nah, Google ini merupakan salah satu kecerdasan artifisial, AI. Nah, siapa di sini yang pernah memakai Google untuk mencari sesuatu? Bapak yakin pasti semuanya pernah. Pernah semuanya? Mencari apa kalian di dalam Google? Misalkan, apakah pelajaran, ataukah mencari gambar, atau mencari apa? Nah, contohnya mencari gambar, misalkan gambar apa? Gambar apa? Power Ranger, gambar misalkan hewan, gambar kartun. Ya. Nah, jadi Google ini merupakan salah satu kecerdasan artifisial yang banyak sekali manfaatnya bagi kita. Nah, apa manfaatnya? Nah, contohnya adalah untuk memudahkan kita mencari informasi. Ya. Misalkan di kelas ada PR.
silahkan kalian cari ya jawaban misalkan di Google. Nah, pasti tersedia, itu boleh. Kemudian misalkan Bapak menyuruh kalian coba cari arti kata, misalkan pelajaran bahasa Inggris. Cari arti kata kalimat bahasa Inggris berikut. Nah, kalian bisa mencarinya di Google seperti itu. Nah, kemudian apa dampaknya? Nah, dampak dari pemakaian Google ini bisa positif, bisa negatif. Nah, positifnya belajar jadi lebih mudah dan cepat. Jadi kalau ada materi yang kita tidak bisa, kita bisa menanyakannya kepada Google. Ya, itu adalah dampak positif. Apa dampak negatifnya Google? Ya, di Google itu banyak sekali ya konten-konten yang kalau kita salah gunakan bisa berakibat buruk. Misalkan kita mencari di Google itu gambar-gambar orang yang berkelahi, ya, gambar-gambar yang tidak baik. Nah, itu dampak buruknya. Nah, itu ya gambaran terkait dengan kecerdasan artifisial. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini ada dua, anak-anak. Yang pertama, nanti setelah belajar kecerdasan artifisial, nanti kalian itu bisa memahami konsep dasar, manfaat dan dampak kecerdasan artifisial pada kehidupan sehari-hari. Jadi nanti kalian itu paham apa sih yang dimaksud dengan kecerdasan artifisial, apa saja contohnya, apa saja manfaatnya, dan dampaknya itu bagi kehidupan kita itu seperti apa. Kemudian yang kedua, nanti kalian juga setelah mempelajari hari ini ya, nanti kalian akan mengetahui perbedaan antara mesin cerdas dan mesin non cerdas ya. Jadi mesin itu ada yang disebut mesin cerdas dan ada mesin non cerdas. Nah, sebelum Bapak mempunyai sebuah video, nanti video pembelajaran. Nah, sebelumnya agar membuat kalian lebih semangat lagi, ya, Bapak akan memberikan sebuah ice breaking. Pernah mendengar atau melihat video pacu jalur? Nah, pacu jalur. Nah, sekarang kita akan mencoba ice breaking. Silakan semuanya boleh berdiri. Ikuti apa yang ada di agar kalian lebih bersemangat. Ikuti gerakannya. Sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari, Bapak mempunyai sebuah video tentang kecerdasan artifisial. Silahkan kalian perhatikan. Silakan kalian simak terlebih dahulu video. Pembelajaran politik dan kecerdasan artifisial beradaptasi
rumahmu ada kamera yang bisa mengenali wajah, itu juga AI loh. Nah, coba kamu catat ya, mana saja alat AI di sekitarmu. Hari ini kita sudah kenal dengan AI, si alat kita yang membantu hidup kita. Tapi ingat, AI hidup kita karena dibuat oleh manusia. Tanpa manusia, AI tidak bisa bekerja. Yuk renungkan, apakah kamu pernah pakai alat dengan AI? Apa rasanya ketika alat itu bisa membantu pekerjaanmu? Nah, teman-teman, sampai sini dulu ya video pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa, catat alat-alat AI yang kamu temui di rumah ya. Nanti kita bahas bareng di kelas. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tetap semangat dan tetap penasaran ya dalam ilmuwan masa depan. Nah, itu adalah video singkat terkait dengan kecerdasan artifisial. Tadi di dalam video banyak sekali contoh-contoh AI yang bisa kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sebenarnya apa sih itu AI? Nah, jadi kecerdasan artifisial itu adalah mesin atau komputer untuk melakukan tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia, seperti mengenali suara, membaca gambar, memahami bahasa, atau mengambil keputusan. Contoh tadi misalkan dan di dalam video ada lampu. Nah, lampu di kelas kita termasuk AI atau bukan? AI atau bukan? Bukan. Kenapa bukan AI? Karena lampu tersebut tidak bisa menyala sendiri. Kalau ingin menyala harus kita apakan? Harus kita cetreknya, itu saklarnya harus dicetrekkan. Jadi itu bukan AI. Kalau AI itu seperti contoh-contoh di luar negeri, ada lampu kalau ada orang yang lewat itu menyala sendiri. Nah, itu dengan sistem sensor ya. Terus kalian pernah tidak ke AP? Pernah tidak? Nah, misalkan kalian sudah makan, kemudian mencuci tangan, kemudian pengeringnya itu tidak menggunakan lap, tapi menggunakan apa? Nah, mesin yang angin. Ya, jadi ketika tangan kita disodorkan, nah angin akan muncul sendiri. Nah, itu adalah satu contoh AI. Ya. Nah, contoh lain kecerdasan artifisial tadi sudah ya, Google. Kemudian Google Translate. Ada yang pernah menggunakan Google Translate? Atau baru pertama kali mendengar Google Translate? Nah, jadi Google Translate itu bagian dari Google yang bisa kita manfaatkan untuk menerjemahkan bahasa. Misalkan, nah ini dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Buah, tinggal diklik buah, diklik, nanti muncul bahasa Inggrisnya fruit. Kemudian kita ingin bahasa Amerika, misalkan bahasa Inggris, bahasa Arab, nah bisa menggunakan Google Translate. Kemudian yang ketiga, contoh lainnya ada Google Maps. Pernah mendengar kata Google Maps? Pernah menggunakan? Pernah. Nah, Google Maps ini bisa digunakan untuk menunjukkan apa? Menunjukkan lokasi atau menunjukkan arah. Jadi kalau kita menuju ke suatu tempat tapi tidak tahu arahnya, nah kita bisa menggunakan Google Maps. Nah, itu adalah salah satu contoh AI dalam kehidupan sehari-hari kita. Kemudian YouTube. Nah, Bapak yakin kalian semuanya pengguna YouTube. Ya, ayah di dia tidak pernah menggunakan YouTube? Ada tidak? Nah, pasti semuanya menggunakan YouTube. Jadi YouTube ini bisa digunakan untuk apa? Untuk mencari sebuah video. Ya, misalkan kita ingin melihat video tentang materi pembelajaran apa, atau video materi tentang pelajaran apa. Nah, ini bisa menggunakan YouTube. Nah, kemudian ada juga TikTok. Nah, TikTok juga termasuk ke dalam AI. Ya, bisa merekomendasikan berbagai video yang kita butuhkan. Nah, ada juga yang keenam, Face Unlock di HP. Face Unlock, jadi kata kuncinya untuk membuka kunci layarnya menggunakan wajah.
ada yang punya HP-nya menggunakan sensor wajah untuk membukanya? Ada tidak? Ada. Nah, itu adalah salah satu AI. Jadi kalau kita ingin membuka HP kita, kita harus memperlihatkan wajah kita. Nah, itu adalah salah satu AI mengenali wajah. Nah, itu Face Unlock. Kemudian ada juga Shopee, Tokopedia. Nah, ini juga salah satu kecerdasan artifisial yang bisa merekomendasikan barang-barang apa yang ingin kita beli. Nah, kemudian kalau di luar negeri sudah ada AI robot vakum. Pernah melihat video tentang robot vakum? Nah, jadi kalau di kita mah namun ada lantai kotor harus dibagaimanakan? Harus disapu manual, dibersihkan oleh sendiri. Nah, kalau di luar negeri, kalau ada lantai yang kotor, langsung otomatis hidup sendiri. Langsung berjalan ke tempat yang kotor, jadi langsung disedot sendiri. Nah, kemudian di luar negeri lebih canggih lagi, ada mobil pintar. Ya, kalau di kita mah mobil itu harus menggunakan sopir. Bagaimana kalau kita mengendarai mobil tanpa sopir? Kalau di sini akan terjadi seperti apa? Tabrakan, kecelakaan. Nah, kalau di luar negeri mobil itu sudah tanpa supirnya, sudah autopilot. Nah, itu adalah salah satu kehebatan atau manfaat yang bisa kita rasakan dengan adanya kecerdasan artifisial. Nah, kemudian ya materi yang terakhir ini ada mesin cerdas versus mesin non cerdas. Apa yang dimaksud dengan mesin cerdas? Nah, mesin cerdas adalah mesin yang bisa belajar, mengenali pola, dan mengambil keputusan sederhana sendiri berdasarkan data atau pengalaman. Ciri-ciri mesin cerdas bisa menyesuaikan diri dengan keadaan, dapat memberi respon otomatis tanpa harus diperintah manual, dan yang ketiga mampu belajar dari data atau kebiasaan pengguna. Nah, jadi kalau mesin cerdas itu bisa memberikan respon otomatis tanpa harus dipergunakan oleh manusia. Jadi otomatis, contohnya tadi robot vakum, Google Maps, chatbot, kamera HP dengan Face Unlock. Nah, kemudian chatbot, pernah tidak di WA sekarang ada yang namanya Meta AI? Pernah curhat ke Meta? Nah, jadi ketika kita misalkan curhat, hari ini aku sedang sedih, langsung dibalas tidak oleh si Meta. Nah, itu adalah salah satu namanya chatbot. Ya. Ada juga mesin non cerdas, adalah mesin atau alat yang hanya bisa bekerja sesuai perintah manual tanpa kemampuan belajar atau mengambil keputusan sendiri. Ciri-cirinya hanya bergerak, berfungsi saat manusia mengoperasikannya. Contohnya kalau di sini lampu, kipas. Kipas kalau ingin menyala harus kita apakan? Harus kita cetrekkan. Bisa tidak kipas itu menyala sendiri? Tidak, harus dicetrekin. Kemudian yang ketiga, tidak bisa belajar dari data atau pengalaman. Nah, contohnya tadi kipas angin manual, blender, sepeda, mesin ketik manual. Nah, itu adalah salah satu contoh mesin non cerdas. Nah, untuk yang selanjutnya, silahkan kalian duduk secara berkelompok. Boleh dibagi 3 kelompok, kelompok 1, 2, dan 3. Bagi 4 kelompok saja. Yang ini kelompok 1, yang ini kelompok 2, dia kelompok 3, tadi ya berempat. Nah, dia kelompok 4. Yang itu adalah lembar kerja yang harus kalian selesaikan bersama kelompok. Jadi ada 2 aktivitas ya. Aktivitas yang pertama itu kalian hanya mencontreng atau mencatat mana yang termasuk mesin cerdas, mana yang termasuk mesin non cerdas. Kemudian aktivitas yang kedua mengenal AI di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang AI checklist, kemudian manfaatnya apa jika AI. Oh, silakan. Diberi nama anggotanya boleh, nama anggotanya tulis, nama pendeknya saja, nama panggilan. Oh, namanya Yuda, Sahana. Oh, nah. Lanjut.
yang termasuk AI, yang termasuk mesin cerdas, bisa di checklist. Mana yang termasuk mesin cerdas?
kalau sudah ya, tadi kita sudah memasuki sesi diskusi bersama kelompok. Nah, sekarang Bapak meminta tiap kelompok ya untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Jadi silakan, mau semua ke depan boleh, mau seorang atau dua orang boleh, lebih baik semua orang. Nah, nanti lihat yang dipresentasikan untuk kelompok 1 ya, aktivitas 1 nomor 1 sampai 10 ya, 1 sampai 10. Kelompok 2 nanti bacakan yang nomor 11 sampai 20 ya. Untuk kelompok 3, nah aktivitas 2 nomor 1 sampai 5 ya, bangkit 1 sampai 5. Dan kelompok 4 nanti nomor 6 sampai nomor 10. Silakan kelompok 1 dulu. Oh, boleh semuanya, kan ada 10 nomor, boleh dua nomor. Tinggal dibacakan saja hasil. Yang lain mohon didengarkan. Ini hasil diskusi dari kelompok 1. Silakan. Boleh bergantian, boleh, biar semua kebagian. Dua nomor boleh. Nomor 1, setrika arang apakah mesin cerdas atau non cerdas? Sebutkan. Yang keras. Satu, setrika arang termasuk. Sebutkan kalau salah termasuk mesin non cerdas. Terus nomor 2 termasuk mesin cerdas. Lanjut nomor 3. Termasuk. Nah, termasuk mesin cerdas. Nomor 4 termasuk mesin cerdas atau non cerdas? Non cerdas. Nomor 5, nah robot vakum termasuk robot. Nah, termasuk mesin cerdas. Lanjut nomor 6 sampai 10. Nah, gunting termasuk mesin non cerdas. Lanjut nomor 7, langsung. Termasuk mesin cerdas. Nomor 8, nah termasuk mesin cerdas atau non cerdas? Non cerdas. Nomor 9, mesin cerdas. Terakhir nomor 10, sapu tradisional termasuk non cerdas. Silakan duduk kembali, tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, jadi tadi jawaban kelompok 1 dari nomor 1 sampai 10 ada yang sama atau ada yang beda? Sama. Silakan kelompok kedua kalau begitu maju untuk yang cepat, yang keras, jangan malu-malu. Silakan. Nomor 11 langsung saja. Nah, termasuk mesin cerdas. Lanjut 12. Nah, termasuk non cerdas. Nomor 13. Google Translate termasuk cerdas. 14. Nah, blender manual non cerdas. Lanjut. Nah, Google Map termasuk mesin cerdas. 16. Nah, lampu bohlam biasa non cerdas. 17. Nah, mesin cerdas dengan sensor. Lanjut 18.
selesai termasuk cerdas. 19 lemari. Termasuk non cerdas. Terakhir, sepeda ontel termasuk non cerdas. Silakan duduk kembali, tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 3 maju. Yo, maju. Aktivitas 2 nomor 1 sampai 5 bacakan. Apakah termasuk AI dan apa manfaatnya? Nomor 1 termasuk AI. Dapat memberikan arah. Nomor 2, kipas angin biasa. Apakah termasuk AI atau bukan? Bukan. Lanjut kalau bukan. Nomor 3, robot vakum. AI bukan? AI. Apa manfaatnya? Dapat membersihkan sendiri apabila yang kotor. Nomor 4, blender manual termasuk AI bukan? Bukan. Bukan. Lanjut. Yang terakhir nomor 5 siapa? Oh. AI atau bukan? AI. Manfaatnya? Untuk merekomendasikan berbagai video. Terima kasih kelompok 3. Silakan duduk kembali dan berikan tepuk tangan. Kelompok 4 terakhir. Langsung nomor 6 kelompok 4. AI atau bukan? Kalkulator AI atau bukan? Kalkulator bukan termasuk AI. Setuju? AI atau bukan? AI. Manfaatnya untuk apa? Membuat HP kita lebih aman. 8. AI atau bukan? Bukan. Lanjut. 9. Google. AI atau bukan? AI. Manfaatnya? Untuk mencari berbagai info, untuk mencari yang kita tidak ketahui. Terakhir nomor 10. AI. Fungsinya, manfaatnya berguna untuk mencari kebutuhan kita atau berbelanja. Silakan duduk kembali dan berikan tepuk tangan. Jadi anak-anak, ya, Bapak mengucapkan terima kasih atas presentasinya. Tadi jawabannya sudah hampir sempurna, ya. Tadi kalian sudah bisa berdiskusi mana membedakan mesin cerdas dan mesin non cerdas. Kemudian kalian juga bisa membedakan mana yang termasuk AI dan mana yang termasuk non AI, dan juga menjelaskan bagaimana manfaatnya. Jadi alhamdulillah anak-anak, pembelajaran hari ini kita telah selesai, ya. Mari kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Jadi tadi kita sudah belajar tentang kecerdasan artifisial. Hari kecerdasan artifisial tadi bisa juga disebut dengan AI atau kecerdasan buatan. Ada manfaatnya tidak bagi kita? Ada, banyak, ya. Jadi dampaknya itu ada dampak positif dan juga ada dampak negatif. Tadi juga kita sudah, ya, mengenal berbagai macam mesin cerdas dan juga mesin non cerdas. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Sebelum Bapak mengakhiri pembelajaran, Bapak mempunyai sebuah soal asesmen untuk mengetes apakah kalian sudah memahami pelajaran yang tadi dipelajari. Saya dikerjakan masing-masing kalau asesmen. Beri nama, beri nama di atas.
Persinan jual pelat. Oh, enggak. Aisyah ngomong dibuat tapi itu sih. Udah dikritikkan. Dewi, aku jadi dina foto yang bodas. Dina tanah mah, dina tanah mah sama Gibrig berapa sak? Pokoknya kita dengan film si bintang lu lang layangan ada di jatuh wah dihidupin bintang itu aja Sudah selesai. Aini mana gua ngomong Saja. Nah, baik, untuk sesi pengisian asesmen sudah selesai. Mari kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan berdoa. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin teman-temannya berdoa. Sebelum kita pulang, ya alangkah baiknya belajarkan kita ini lah sholat terlebih dahulu. Berdoa dimulai. udah nyebar di muka ayo dong terserah Matika
warahmatullahi wabarakatuh.